Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahlia Rahmah, NIM 1221004 dari semester 5 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas HESA. Baiklah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjawab soal-soal ujian tengah semester ganjil pada mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam Ekonomi Syariah 3. Di antaranya soal-soalnya yang pertama, 1. Bagaimana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum? Sedangkan yang kedua, bagaimana konsep adil dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8? Yang ketiga, bagaimana konsep amanah menurut Quran Surat An-Nisa ayat 58? Soal pertama yaitu adalah bagaimana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum, yaitu mengenai Al-Quran mengenai tentang penegakan hukum, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 dan 65, di mana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dimana mengenai penegakan hukum, bahasanya keterkaitan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dengan tegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah, bahasanya dalam ayat ini menjelaskan taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri atau pemerintah atau pemegang kekuasaan. Jadi hubungannya di sini, tegakkanlah hukum sesuai dengan ketentuan Allah. Ikutilah perintah Allah tersebut. Jika ada perbedaan pendapat, maka kembalilah kepada Allah, yaitu yang Al-Quran maupun sunnahnya. Jangan menegakkan hukum dengan tidak adanya ketentuan Allah. Maka sebagai ulil amri atau pemegang kekuasaan, tegakkanlah hukum sesuai dengan ketentuan Allah yang berlandaskan kepada Al-Quran maupun hadis. Jangan asal menetapkan hukum saja namun tidak bisa memiliki landasan yang jelas dan bukan berasal dari landasan atau ketentuan Allah SWT, maka tidak ada dosa bagi orang-orang yang merasa pemimpinnya menyelewengkan antara kekuasaannya. Jadi sebagai umat harus mengingatkan juga jika pemimpin itu salah atau menyeleweng dari hukum yang sudah Allah tetapkan. Sedangkan Quran Surat An-Nisa ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syaraja bainahum thumma la yajidu fi anfusihim rahajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Artinya, maka demi Tuhanmu mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara mereka yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi dalam Quran Surat An-Nisa 65 ini menjelaskan dengan jadi penafsiran Quran Surat An-Nisa 65 ini di mana bahwasanya Allah menjelaskan sumpah walaupun ada orang yang mengaku beriman
tetapi pada hakikatnya tidaklah mereka beriman selama mereka tidak mau bertahkim kepada Allah. Jadi kaitannya di sini dengan tegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu terhadap perkara yang diperselisihkan sesuai dengan ketentuan atas perkaranya. Lalu ada orang yang berperkara tidak keberatan dalam hatinya mereka terhadap putusan yang Muhammad berikan. Mereka menerima dengan sepenuhnya tanpa menyeleweng atas penegakan hukum. Jadi itulah bagaimana cara Al-Quran, ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nisa ayat 65. Soal nomor 2 yaitu adalah bagaimana konsep adil dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Jadi Quran surat Al-Maidah 8 ini juga menerangkan perintah kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan dengan cermat, teliti dan penuh kejujuran, baik pekerjaan yang berhubungan dengan urusan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi. Kemudian sebab turunnya Quran surah Al-Maidah 8 ini adalah berkenaan dengan Utsman bin Talhah bin Abu Talhah ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah, di mana bersikap jujur dan adil adalah dalam tindakan merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Namun seringkali seseorang luput sehingga membuat ia tergoda mengenai keadilan tersebut. Salah satunya ayat yang menjelaskan tentang keadilan dalam kehidupan terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berkaitan dengan persaksian dalam hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la tajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena Allah itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi penafsiran dari Quran surah Al-Maidah 8 ini adalah kewajiban penegakkan keadilan, di mana dalam surat ini menegak keadilan adalah ajaran adil dalam pandangan Islam adalah adil secara umum dan paripurna, karena berlaku adil bukan hanya kepada sesama umat Islam saja, akan tetapi kepada siapapun orang yang tidak mengenal ras, suku, bangsa dan golongan apapun, baik itu musuh kita maupun tidak musuh. Dan dalam Al-Maidah ayat 8 ini menjelaskan berlaku adil kepada siapapun karena adil adalah lebih dekat kepada takwa dan selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Dimanapun pada saat kita menjadi saksi, maka bersikap adillah. Soal nomor 3 yaitu adalah bagaimana konsep amanah menurut Quran surat An-Nisa ayat 58. Amanah ini ada kaitannya dengan adil, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 tadi, yaitu nomor 2, di mana orang adil adalah orang yang dapat menjalankan amanah. Jadi amanah adalah kepercayaan, amanah adalah titipan atau sesuai dengan jenisnya apa yang dititipkan. Sedangkan amanah itu adalah dalam bentuk pertanggungjawaban. Amanah tidak hanya material atau fisik, tetapi amanah bisa terhadap harta, jiwa, akal, dan berbagi kewajiban dan sejenisnya. Menunaikan amanah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwadul amanati ahliha wa iza hakamtu baina linnasi
ayyahkumu bil ghadli innallaha ni'man ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak berhak menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi hubungannya dengan amanah dalam Quran surah An-Nisa 58 ini adalah bahwasanya sikap yang harus diperankan oleh orang-orang yang beriman, yaitu dimana menjelaskan sifat buruk yang dimiliki orang-orang munafik. Jangan seperti itu. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad agar memperhatikan sikap dan tingkah laku orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan kepada kitab-kitab suci lainnya, dan diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan di dalam ayat ini juga mengenai kepemimpinan harus didasarkan pada keadilan, dijalankan dengan adil, dan menjunjung tinggi keadilan dengan cara menunaikan amanah dalam memimpin. Jadi menunaikan amanah ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil pasti orang-orang tersebut menjalankan amanahnya sesuai dengan ketentuan Allah. Dan amanah itulah kepercayaan seseorang yang diberikan seseorang kepada orang tersebut atau dengan dapat dipercaya. Kemudian ada titipan atau sesuai dengan jenisnya dalam amanah tersebut. Amanah tersebut tidak hanya material atau fisik. Amanah tidak hanya terhadap harta saja. Ada amanah jiwa, akal, berbagi kewajiban, dan semestinya kepada sesama. Jadi kesimpulan dari 3 soal tersebut, yang pertama, bagaimana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum, di mana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum ada pada Quran surat An-Nisa 59, di mana tegakkanlah hukum sesuai dengan ketentuan Allah. Bahwasanya dalam ayat ini menjelaskan taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Jadi tegakkanlah hukum sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Ikutilah perintah Allah, Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Sedangkan selanjutnya yaitu tegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah itu berlandaskan kepada Al-Quran maupun sunnahnya. Jangan asal menetapkan hukum yang tidak memiliki landasan yang jelas, menyebabkan seseorang bisa menyeleweng terhadap ketentuan penegakan hukum yang telah Allah jelaskan. Sedangkan kesimpulan dari nomor 2 itulah konsep adil dalam Quran surah Al-Maidah 8, di mana adil tersebut kan menetapkan sesuatu pada tempatnya atau tidak berat sebelah dan seimbang. Kemudian dalam Quran surah Al-Maidah 8 ini menegaskan keadilan. Berlaku adillah jika menjadi saksi baik terhadap musuh maupun tidak musuh kita, maka bersikap adillah dalam persaksian tersebut. Sedangkan kesimpulan yang nomor 3 adalah bagaimana konsep amanah menurut Quran surat An-Nisa 58. Jadi di sini konsep menunaikan amanah tersebut ada kaitannya dengan Quran surat Al-Maidah 8, di mana orang adil pasti orang tersebut melakukan amanahnya. Amanah itu merupakan suatu kepercayaan, titipan atau sesuai dengan jenisnya. Kemudian amanah itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Amanah itu tidak hanya berupa material atau fisik. Amanah tidak hanya berupa harta, tetapi ada amanah jiwa, akal, berbagi kewajiban, dan semestinya yang dilakukan oleh manusia. Jadi
menunaikan amanah ini sangat diperintahkan, dan menunaikan amanah ini merujuk memenuhi kepercayaan, adil dan jujur.